Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita masih berkesempatan untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita dan juga memperbaiki amal-amal keburukan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Hari ini saya akan menyampaikan tentang istirahatnya hati. Jadi, hati ini merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling lelah setiap harinya. Kenapa paling lelah? Karena setiap apa yang bagian tubuh manusia lainnya rasakan, atau setiap apa yang kita pikirkan, sesederhana atau serumit apapun itu, pasti hati kita terlibat di sana. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, hati kita akan terlibat di sana. Berbeda halnya dengan tangan atau kaki kita. Misalkan ketika kita sedang merasakan kesepian gitu, di situ apakah tangan atau kaki kita merasakan hal tersebut? Pastinya tidak kan gitu. Nah, jadi hati ini termasuk bagian tubuh yang sangat-sangat berperan. Maka dari itu, sama halnya ketika fisik kita butuh istirahat, fisik kita butuh tidur sebagai cara istirahatnya, maka hati kita juga butuh hal tersebut. Tapi berbeda dengan fisik kita. Fisik kita mungkin bisa melakukan cara istirahat dengan tidur, tapi hati kita tidak. Jadi di sini ada 4 hal yang bisa membuat hati kita merasakan istirahat yang cukup. Nah, 4 hal tersebut, yang pertama adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu? Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, pikiran kita akan terfokus pada nasihat-nasihat yang diberikan di sana gitu. Jadi ketika pikiran kita terfokus pada hal tersebut, pikiran-pikiran kita yang lainnya, terutama pikiran-pikiran duniawi kita, akan pergi sementara. Nah, di saat itulah hati kita juga akan istirahat. Hati kita akan istirahat dari pikiran-pikiran duniawi yang seringkali kita pikirkan begitu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah bertemu dan berinteraksi dengan hamba yang sholih. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa orang mukmin jika bertemu dengan orang mukmin tersebut akan membersihkan karat-karat hati kita. Gitu. Jadi, ketika ada orang mukmin saling bertemu, insya Allah karat-karat di hati kita akan bersih dengan hal tersebut. Seorang Imam Ibnul Qayyim, ketika beliau sedang merasa futur, maka beliau akan mengunjungi gurunya, karena bagi beliau gurunya tersebut merupakan hamba yang solih, hamba yang lebih solih dari dirinya. Jadi untuk membersihkan hatinya yang sedang futur, beliau mengunjungi gurunya tersebut begitu. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga adalah mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian? Karena ketika mengingat kematian atau melihat orang yang sakaratul maut, pasti melahirkan kebaikan di sana. Nah, ketika itu atmosfer hati kita akan otomatis langsung istirahat dari penatnya dunia. Begitu, karena kita otomatis memfikirkan bagaimana kematian kita nanti gitu. Jadi
pikiran-pikiran duniawi kita akan hilang begitu saja ketika itu. Seorang Hasan al-Basri, jika beliau sedang merasakan hatinya mulai mengeras, maka beliau akan langsung mencari di mana orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Nah, ketika sudah ketemu, beliau akan mengunjungi orang tersebut dan menyaksikan orang tersebut sampai nyawanya benar-benar tercabut dari tubuhnya. Sampai beliau ikut prosesi hingga orang tersebut dikuburkan. Kemudian ketika beliau pulang, beliau akan langsung menggigil dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian hal yang terakhir itu adalah berkaitan dengan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu bersama dengan Al-Qur'an. Begitu. Jadi ketika kita bersama dengan Al-Qur'an, insya Allah hati kita akan ikut istirahat. Ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'an. Dan begitupun sebaliknya, hati yang kotor adalah hati yang selalu merasa kenyang dengan Al-Qur'an, selalu enggan untuk menghabiskan waktunya dengan Al-Qur'an. Begitu. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur ya, berada di lingkungan yang dikelilingi oleh para ahlul Quran, sehingga kita berharap semoga setiap harinya kita dapat mengistirahatkan hati kita dengan banyaknya pikiran-pikiran dunia yang selalu hinggap di otak kita, yang selalu membuat hati kita lelah karenanya. Tapi dengan kita berada di lingkungan ini, semoga kita dapat mengistirahatkan hati kita dari kelelahan tersebut. Begitu. Mungkin singkat saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.